Pemirsa, kita lihat di sini diameter pohon jati ini 3 orang dewasa pun tidak bisa cukup untuk menutup. Kula pernah semerap niku kepala macan teng jati niki. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pemirsa, kita lihat. Halo, apa kabar pemirsa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemirsa, saat ini saya berada di sebuah pohon. Di bawah pohon besar ini, pohon kuno, pohon zaman dulu, yang namanya adalah pohon bungur. Pohon bungur ini akan berbunga setiap setahun sekali dengan warna bunga ungu yang indah sekali. Namun, pohon bungur ini tidak semua tempat atau tidak semua rumah memiliki pohon unik ini. Hanya beberapa rumah, dan khususnya rumah peninggalan kolonial Belanda biasanya ada pohon bungur ini. Pohon bunga bungur usianya sudah 100 tahunan ya. Kemudian seiringan dengan dibangunnya PTP Perkebunan Karet Nusantara Getas, pohon ini juga ditanam menurut cerita masyarakat, sehingga pohon ini diperkirakan sudah berusia ratusan tahun. Pemirsa, saat ini pada kesempatan hari ini kami tim Jejak Tempo Dulu akan memperlihatkan beberapa buah pohon-pohon tua yang masih berada di sekitar daerah Salatiga ini, yang memiliki kisah-kisah unik, kisah-kisah legenda, dan pohon tersebut masih tetap tumbuh dengan tegar dan kekar sampai sekarang. Ikuti terus untuk menyaksikan pohon-pohon tua yang melegenda. Pemirsa, saat ini saya berjalan menuju ke tempat di mana pohon-pohon unik dan pohon-pohon aneh ada di tempat ini. Pohon aneh yang salah satunya pohon belimbing berbulu manusia. Dan tempat itu tidak jauh dari lokasi ini. Pohon-pohon besar di sekitar saya ini adalah juga saksi bahwa tempat ini Dusun Getas, yang dulunya sebagai ondernemeng PTP Perkebunan Getas, meninggalkan jejak-jejak tempo dulu, salah satunya pohon-pohon besar ini. Kami ajak pemirsa untuk menuju ke pohon selanjutnya, pohon belimbing berbulu rambut manusia. Ikuti terus video kami. Nah pemirsa, sambil berjalan kaki saya akan menuju ke pohon unik, pohon belimbing berbulu manusia. Nyata, fakta, dan tidak mengada-ada. Sambil melewati pohon-pohon mahoni besar ini, saya akan mengantar pemirsa untuk lebih dekat menyaksikan pohon aneh itu. Di sekitar persawahan yang subur ini, pemirsa akan kami ajak untuk melihat beberapa pohon peninggalan purba yang masih hidup dengan keunikannya. Pemirsa, saat ini saya berada di tengah persawahan yang subur dengan angin yang berhembus. Pemirsa, untuk menuju pohon yang unik tadi, di pohon belimbing yang berambut manusia, tentu saja kita akan menunjukkan pemandangan indah kepada pemirsa. Sangat indah, sehingga jangan dilewatkan pemandangan yang indah ini. Sawah, di sana ada Gunung Merbabu, ada Gunung Ungaran, dan bukit-bukit yang hijau.
Tentu saja sawah ini adalah sebagai tempat bergantungnya hidup para penduduk sekitar untuk bisa menanam padi. Namun di balik kesuburan tanah di sini menyimpan beberapa keunikan pohon-pohon purba, pohon-pohon tua yang berada di area ini. Saksikan terus pohon-pohon unik, pohon-pohon tua tempo dulu yang masih hidup dengan keunikannya. Dan di situ ada cerita-cerita, legenda dan mistis. Ikuti terus video kami. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di sebuah pemakaman umum, yaitu pemakaman umum Dusun Kelopo, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Nah, di pemakaman umum ini terdapat keunikan yang sangat luar biasa, yaitu terdapat pohon jati purba yang usianya sudah ratusan tahun yang lalu. Pohon jati tersebut masih berdiri dengan kokoh. 4 pohon jati yang sangat besar, dan di tengah-tengah pemakaman umum ini terdapat beberapa pohon jati, namun ada 4 jati yang sangat besar. Inilah salah satu keunikan, sangat jarang kita saksikan pohon jati yang sebesar ini. Saya akan ajak pemirsa untuk mendekat dan seberapa besar pohon jati itu. Nah pemirsa, inilah pohon jati tersebut, pohon jati purba, 4 pohon jati, dan di tengah-tengah terdapat pemakaman atau makam pepunden yang berada di kampung ini, yaitu Mbah Truno Yudan. Pemirsa, pohon jati ini sangat besar sekali. Bahkan seumur hidup saya baru sekali ini melihat pohon jati yang begitu besar. Pohon jati besar dan tumbuh dengan subur. Pohon jati purba, usianya sudah ratusan tahun yang lalu. Saya akan coba untuk mengukur besar atau diameter dari pohon jati ini dengan cara bergandengan tangan. Seberapa besar pohon ini? Pemirsa, kita lihat di sini diameter pohon jati ini 3 orang dewasa pun tidak bisa cukup untuk menutup lingkarnya. Butuh 1 orang lagi, sehingga diameter pohon jati ini sangatlah besar, harus membutuhkan 4 orang dewasa untuk bisa menutup lingkar daripada pohon jati purba ini. Bukti ada, fakta nyata, dan tidak mengada-ada. Pohon jati ini sangatlah besar dan bisa tumbuh dengan subur sampai sekarang. Nah pemirsa, sebelum kita meninggalkan lokasi ini, ada satu cerita yang akan disampaikan oleh Pak Sutarman, Pak Suparlan. Pak Suparlan ini adalah seorang juru kunci di pemakaman umum yang terdapat jati purba ini. Sedikit banyak Pak Suparlan akan menceritakan apa yang terjadi di tempat ini yang terkait dengan keberadaan jati tua yang sangat besar ini. Monggo Pak Parlan. Lo pernah semerap niku kepala macan teng jati niku. Jati yang ini ya. Nah, jadi ini ada kepala macan, cuman kepalanya aja. Ya sesudah itu terus saya pulang. Ya memang jati ini ratusan tahun. Jadi usianya sudah ratusan tahun ya Pak. Tahun. Terus jati ini pun sangat subur ya Pak. Jadi subur. Sudah tua tapi tetap subur, tumbuh terus sampai sekarang. Kemudian ada apalagi Pak, mungkin sering ada ritual-ritual di sini Pak. Kok kelihatannya tadi ada sesaji-sesaji di situ Pak? Ya ada orang yang ya cari rezeki lah. Oh gitu Pak. Geng. Nah kalau yang ini makam Mbah Truno Yudan. Makam pepundennya nggih. Pepundennya.
Nah, makam ini dengan pohon jati, duluan pohon jatinya berarti Pak nggih? Ya. Pohon jati dulu baru ada makam di sini kan nggih. Artinya pohon jati ini lebih tua usianya dibandingkan dengan pemakaman ini. Pemirsa, itu tadi sedikit cerita oleh Pak Suparman sebagai Pak Suparan sebagai juru kunci daripada pemakaman ini, yang terdapat jati tua. 4 jati tua berada di pemakaman ini, dan di tengahnya terdapat makam pepunden Mbah Trunayudan. Ada kegiatan dan aktivitas di luar nalar. Nah, tadi yang disampaikan Pak Parlan, pernah ada kejadian mistis penampakan kepala harimau yang terletak di salah satu jati tua ini. Sampai sekarang jati tua ini tidak bisa ditebang, tidak bisa dirobohkan. Itu artinya karena pohon ini tetap dilestarikan oleh warga, dan juga secara mitos ada penunggu gaibnya. Pemirsa, itulah tadi liputan kami di Jati Tua Purba. Pemirsa, saat ini saya sedang menuju sebuah lokasi pemakaman pepunden, yaitu Punden Mbah Toyogiri, pendiri daripada Desa Toyogiri di daerah Njelok, Kecamatan Tuntang. Nah, ada apa? Ada keunikan apa di Punden Mbah Giri ini? Tentu saja ada sebuah pohon tua yang mempunyai keunikan. Pohon tua ini selalu mengeluarkan getah, dan getahnya selalu mengalir seperti darah yang mengucur. Pohon apa itu sampai sekarang kita belum tahu pohon apa. Namun keunikan di sini, pohon ini selalu mengeluarkan getah seperti darah. Ikuti terus untuk kita antar pemirsa melihat pohon dari dekat. Ya pemirsa, inilah pohon tua, pohon di pemakaman Punden Mbah Giri. Kita saksikan pohon ini selalu mengeluarkan getahnya, terus mengalir sampai ke bawah seperti darah yang keluar dari tubuh manusia. Dan lihat pemirsa, pohon ini sampai menghitam karena getah-getah yang mengaliri batang daripada pohon ini. Unik sekali pemirsa, bahkan pohon ini tetap subur meskipun mengeluarkan getah setiap harinya. Inilah salah satu keunikan daripada pohon bergetah dan seperti darah. Pemirsa, selanjutnya nanti pemirsa akan kami ajak ke sebuah pohon yang tumbuh di atas batu penganten. Batu penganten memiliki cerita mitos yang sangat terkenal, itu ditumbuhi pohon tua di atas daripada batu itu. Ikuti terus video kami akan mengantar sebuah jejak tempo dulu batu penganten yang terdapat pohon di atasnya. Pemirsa, saat ini saya berada di sebuah tempat, yaitu tepatnya di Mbawen, 32 km dari Semarang, di pinggir jalan raya. Letaknya di depan Kecamatan Mbawen, terdapat sebuah pohon besar yang berada di pinggir jalan. Pohon besar itu sangatlah tua, sangatlah kekar, sangatlah kuat, dan sangatlah besar. Namun pemirsa, di balik kekarnya pohon ini memiliki keanehan sekaligus keunikan. Pohon besar ini namanya adalah randu alas. Tepat di dekat Kecamatan Mbawen, saya akan menunjukkan langsung seperti apa pohon itu. Nah pemirsa,
saya akan mengajak pemirsa untuk mendekati pohon randu alas ini. Dan apa keunikan pohon randu alas ini? Pemirsa, pohon randu alas ini memiliki keunikan. Tepatnya di pinggir jalan raya ini yang letaknya kurang lebih 4 meter dari jalan raya. Menurut informasi warga, bahwa jalan raya ini sudah diperlebar hingga sekian kali. Namun, letak pohon ini tetap sekitar 4 meter dari jalan raya. Keunikan yang luar biasa, dan pohon ini masih hidup sampai sekarang. Pohon ini pohon tua. Cerita lain di masyarakat bahwa pohon ini tidak mau dikurangi atau dipangkas batang-batang atau rantingnya. Ceritanya pernah terjadi pemangkasan batang-batang pohon ini. Namun tidak lama kemudian pemangkas pohon tersebut atau orang yang pernah memangkasi batang-batangnya, mereka semua akhirnya meninggal karena sakit. Dan tidak hanya 1-2 orang. Pemirsa, ini kisah nyata, fakta ada dan tidak mengada-ada. Keunikan beberapa pohon-pohon tua yang sampai sekarang masih hidup di zaman ini. Sekian terus video kami akan mengantar seperti janji saya, yaitu di pohon batu penganten. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di sebuah daerah, yaitu daerah Tagung, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Nah, di desa Tagung inilah atau Tulungagung inilah terdapat sebuah batu yang punya mitos yang sangat kuat. Batu ini terletak di Desa Watu Agung. Pemirsa, inilah watu nganten atau batu penganten yang terletak di Desa Watu Agung. Pemirsa, di batu ini terletak di atasnya sebuah pohon beringin. Nah, pemirsa, pohon beringin itu sangatlah tua. Pohon beringin itu termasuk pohon purba yang hidup di atas daripada batu nganten ini. Menurut mitos, batu nganten ini tidak boleh dilewati oleh pasangan pengantin baru. Karena ceritanya, kalau pengantin baru melewati batu ini, maka pernikahannya tidak akan langgeng atau abadi. Itulah cerita mitos daripada warga setempat. Namun di sini kami lebih mengutamakan bahwa batu ini benar-benar batu tua, batu purba, batu nganten, batu penganten yang di atasnya terdapat pohon beringin tua yang hidup menempel di batu ini. Di bawah bukit, di area persawahan yang indah, inilah batu nganten atau batu penganten. Terlepas dari mitos tadi, batu ini adalah batu purba yang dulu sampai di sini karena letusan Gunung Telomoyo beberapa ribu tahun yang lalu. Tentu saja batu ini bisa terlempar sampai sejauh ini karena letusan yang sangat dahsyat Gunung Purba, Gunung Telomoyo. Itulah cerita mitos dan geologisnya, bahwa batu ini benar-benar fakta, ada nyata, dan sampai sekarang masih berada di Desa Watu Agung, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pemirsa, sampailah saatnya saya akan menunjukkan sebuah pohon yang mempunyai keunikan. Dan ini fakta nyata, ada dan tidak mengada-ada. Sebuah pohon belimbing tua terletak di sebuah makam tua
di Dusun Bantar, Desa Popongan, Kecamatan Beringin, terdapat sebuah pohon belimbing, dan pohon tersebut batangnya terdapat rambut manusia yang tumbuh di batang tersebut. Seperti apa pohon itu? Dan kami akan buktikan bahwa yang tumbuh di batang tersebut benar-benar adalah rambut manusia. Kami akan membakar rambut itu dan akan membuktikan bahwa pohon tersebut memang benar-benar ditumbuhi rambut manusia. Saksikan terus. Nah pemirsa, disinilah letak belimbing berambut manusia itu, tepatnya di sebuah pemakaman umum di Dusun Bantar, Desa Popongan, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, sekitar 7 km ke arah utara dari kota Salatiga. Inilah pemirsa, pohon belimbing itu, pohon belimbing yang sangat ajaib. Di sini terdapat rambut-rambut manusia yang tumbuh di batang pohon belimbing ini. Nah pemirsa, saya akan buktikan, dan pemirsa tentu saja akan melihat nanti bahwa ini benar-benar rambut manusia atau bukan. Saya akan membakarnya pemirsa. Ini salah satu bagian dari batang ya, di sini juga ada. Lihat pemirsa, di sini juga ada, kemudian di tempat-tempat lain juga ada, namun sudah sedikit sekali rambutnya, tidak seperti dulu. Menurut para warga di sini bahwa dulunya rambut di batang pohon ini sangat lebat, namun semakin lama semakin menipis dan tinggal menyisakan sedikit-sedikit. Nah pemirsa, saya akan mencoba untuk membakar dan membuktikan bahwa rambut yang ada di batang pohon ini benar-benar adalah rambut manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Nah pemirsa, kita lihat bahkan berbau sangit ya, berbau sangit seperti umumnya rambut manusia. Inilah pemirsa keunikan daripada pohon belimbing tua ini yang sudah tumbuh ratusan tahun yang lalu. Pemirsa, saat ini saya akan mewawancarai salah seorang warga atau ahli supranatural yang sedikit banyak tahu tentang cerita-cerita mitos di balik pohon-pohon tua yang besar itu. Ini saya berada di samping Pak Miran namanya. Pak Miran ini adalah salah seorang warga di sekitar pohon belimbing berambut manusia tadi, dan dia juga tahu dan juga bisa menceritakan terkait dengan ada apa di balik misteri pohon-pohon keramat itu. Monggo Pak Miran bisa menjelaskan. Kita tadi sudah melihat dan menyaksikan bahwa ada pohon-pohon tua, dan di situ terdapat juga pohon belimbing di sebuah kuburan, dan pohon itu berambut manusia. Pak Miran bisa menjelaskan? Oke, terima kasih pada saudara Mas Pranowo. Itu pohon terlihat mistis karena ada rambutnya berupa rambut manusia asli. Itu kalau dibakar napa niku rambutipun nggih ambune kaya rambut wong niku persis. Niku mungkin niku saking napa dari
bawahnya kan banyak tengkorak manusia, banyak jenazah manusia. Mungkin tubuhnya efeknya mengarah ke rambut-rambut yang berada di pohon belimbing itu. Kecuali dari itu pohon belimbing itu kelihatannya kayak ada penghuninya. Pak Miran bisa menceritakan sosok apa yang menghuni di pohon belimbing itu, Pak? Itu kalau menurut saya itu yang berada di pohon belimbing itu kayak sejenis nenek-nenek tua. Wajahnya juga sangat menyeramkan itu. Terus pernah ada kejadian di situ, misalnya ada korban di situ, apa ada ceritanya, Pak? Dulu pernah ada, yang terutama kalau ada orang yang dari luar, bukan penduduk dari sini asli, terus masuk daerah situ, pasti kalau melintas daerah situ akan kebingungan, nggak tahu itu tahu-taunya udah masuk kuburan, tapi itu sadarnya belum sadarnya rasanya kayak jalan biasa, tapi sesudah sadar itu orang itu berada di dalam kuburan. Artinya kuburan itu artinya entah pengaruh dari pohon belimbing itu atau entah pengaruh dari kuburan itu punya efek bisa menyesatkan orang untuk kemudian masuk ke dalam lingkungan kuburan itu gitu. Itu ke soal masalah itu bukan masalah cuma pohon belimbing yang berambut itu, tapi itu sekitar lingkup kuburan itu banyak dihuni para makhluk gaib. Kemudian Pak Miran, di samping daripada pohon belimbing itu tadi, kita juga memperlihatkan kepada pemirsa semua bahwa ada pohon jati tua dan purba di makam Kelopo. Itu Pak Miran tentu saja tahu karena juga tidak jauh dari makam pohon belimbing tadi. Bisa sedikit menjelaskan juga seperti apa pohon jati itu secara mistisnya. Tentu saja kalau secara cerita masyarakat bahwa di situ memang pohon sudah ada sebelum ada makam, dan di situ juga ada makam seorang tokoh masyarakat yang dimakamkan di situ, namanya Mbah Mbah Trunoyudan ya, Mbah Trunoyudan tersebut dimakamkan di situ. Nah, Pak Bran bisa menerawang nggak di situ di makam Kelopo itu, di pohon-pohon jati besar itu? Kalau menurut saya pohon jati besar itu nggak ada penghuninya. Nggak ada penghuninya. Ya, justru yang ada penghuninya itu yang di pohon beringin sebelah sana. Pohon beringin yang sebelah sana. Terus kalau itu kuburan Mbah tadi siapa? Trunoyudan itu cikal bakal desa Kelopo. Jadi itu yang pertama-tama hidup di hutan, terus membangun sebuah kampung namanya desa Kelopo. Oh, jadi itu termasuk Bunden gitu. Ya, Bunden, ya benar. Secara ilmiah pohon belimbing tadi jelas tidak bisa menjawab kenapa tumbuh rambut di batangnya, namun itu jelas nyata dan bisa dibuktikan. Silahkan pemirsa kalau ada yang penasaran mengunjungi langsung di tempat yang di situ benar-benar ada sebuah pohon belimbing berambut manusia, yaitu di Dusun Bantar, Desa Popongan, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang. Kemudian kami juga mendatangi beberapa pohon tua lagi, yang di situ ada pohon tua di Jalan Soekarno-Hatta, Semarang, tepatnya di depan Kecamatan Bawen. Ada sebuah pohon besar, yaitu pohon randu alas. Pak Miran bisa
menceritakan Pak Miran pohon randu alas itu? Oh, begini Mas ya. Kalau menurut saya pohon randu alas itu umurnya udah beratus-ratus tahun. Ya. Itu di situ itu banyak penghuninya, terutama sejenis bangsa lelembut utawi siluman. Niku silumane siluman sawer utawi ula ingkang manggen teng mriku. Dados wit niku ketingal angker margi enten penghunipun sebangsa siluman ular. Niku mawon nuwun sewu nggih. Niku ndase teng mriku, lah buntute niku teng gunung Kendali Sada Wingking mriku. Oh. Jadi secara gaibnya bahwa pohon itu adalah pohon yang dihuni oleh ular besar, ya, yang ular tersebut sangat panjang dan besar sampai Gunung Kendali Sada gitu. Iya. Terus gini Pak, masyarakat di situ pernah diperlihatkan sesosok makhluk seperti itu, pernah kejadian apa? Begini Mas ya, kalau masyarakat situ sih nggak pernah melihat apa sosok yang berada di dalam pohon randu alas itu. Cuma anehnya itu di situ itu banyak juga dan sering kecelakaan terjadi di situ, bahkan memakan korban jiwa. Itu karena ada penghuninya yang suka jahil. Gitu Mas. Baik Pak Miran, kemudian ada satu lagi nih Pak Miran. Jadi kami juga meliput di sebuah daerah, yaitu tepatnya di Desa Watu Agung, Kecamatan Tuntang. Di sini terdapat batu penganten itu juga ditumbuhi pohon beringin di atas batu tersebut. Barangkali Pak Miran bisa menceritakan ada apa ya, kekuatan apa di pohon beringin itu Pak Miran? Oh, itu pohon beringin itu cuma sekedar menaungi batu yang namanya batu nganten. Itu kan ada satu pasang, ya. Ada dua batu tapi jaraknya agak berjauhan. Itu pohon beringin itu jadi kalau panas ya udah kayak istilahnya menaungi, yang berada di melindungi panas dari panas matahari batu itu. Secara mistis ada kekuatan gaib apa di pohon beringin itu Pak Miran? Kalau di pohon beringinnya nggak ada, cuman kalau yang di batunya itu ada. Itu semacam kayak buaya. Oh, buaya. Pantesan batunya tuh nggak halus, kayak sisik buaya memang. Jadi batunya tuh agak memanjang, kemudian kayak sisik buaya. Jadi ada batu-batu kecil yang nempel-nempel gitu, nggak halus batunya. Itu berarti mewujud buaya ya Pak Miran? Iya, itu dulunya orang sepasang kekasih yang sumpah sehidup semati jadi siluman buaya. Jadi menjelma jadi batu, di dalam batu itu terus kena kutukan jadi batu. Demikian tadi pemirsa cerita mitos yang disampaikan oleh Pak Miran. Tentu saja kepercayaan orang akan berbeda-beda, namun itulah yang beredar di masyarakat. Cerita-cerita itu adalah sebagai sebuah kisah yang mungkin tidak bisa dibuktikan, tapi itulah keyakinan orang-orang yang bisa didengar sampai saat ini. Semoga bermanfaat untuk pemirsa, dan semua itu ada
dan kita tidak pernah mengada-ada. Itulah tadi pemirsa beberapa kisah nyata pohon-pohon tua yang mempunyai cerita mistis dan mitos. Semoga pemirsa bisa terhibur, dan inilah kisah nyata, fakta, ada dan tidak mengada-ada. Mohon subscribe-nya, like dan komen. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.